Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang ajaib dari besar setiamu di setiap langkah hidup. Tak berkesudahan dan tak habis-habisnya rahmat. Selalu baru setiap pagi dalam hidup. Untuk kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, bersyukur kepadamu bersyukurlah sebab Dia dari kasih-Nya pada kita, tulusnya setia. Kita bergumul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir, Dia yang terima puji, hormat, syukur. Kami mau bersyukur padamu. Bersyukurlah sebab Dia dari kasih-Nya pada kita, dosa setia. Kita bertumbuh memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan Dia akhir,
yang layak terima puji hormat syukur yang kita berkumpul memuji Dia, kita bermasmur meninggikan nama Yesus. Dia Alfa dan Omega, Dia yang awal dan Dia akhir, yang layak terima puji hormat syukur yang layak terima puji hormat syukur yang terima puji hormat syukur. Orang yang terima pujian dan hormat dan syukur kami, sebab Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Engkau Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Terpujilah, sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Sebab hanya Engkau, tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu. Hanya Engkau satu-satunya, hanya Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu.
Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan namamu, mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu ya Allah. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau ya Allah, kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu Yesus Tuhan. Ya Engkau, hanya Engkau, terpujilah namamu, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kau Alfa dan Omega, Kau yang awal dan yang akhir, yang berkuasa selamanya. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang berkuasa, Engkau yang selalu ada bersama kami. Sebab Engkau Alfa dan Omega, Engkau Immanuel, Engkau Allah beserta dengan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu,
Kami sembah, kami sembah. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, kekal selamanya, dulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Dan Kau bukan sekedar ada, tetapi Engkau Allah yang berkuasa dan berdaulat, mengendalikan seluruh hidup. Engkau yang bertindak, beri pertolongan di setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih, terpujilah namamu. Terpujilah, terpujilah namamu. Ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin, amin. Aku nyata di jiwaku yang adalah bersama, tak pernah diragukan kasih yang bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, yang beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada, Engkau bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah biarkan ku sendiri. Berkuasa di jiwaku adalah bersama, pernah meragukan kasih yang bersamaku Bapa,
lewati semua perkenanan yang kegunakan Engkau yang bertindak beri pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku bersamamu Bapa. Bersamamu lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berindah memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerahmu besar melimpah dalam hidup. Engkau yang selalu ada di sepanjang hari-hari kami. Sebab Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau yang berkuasa dan berdaulat penuh atas hidup. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih pada. Sebab itu kami mau terus hidup di dalam penyertaan. Dan kami mau taat dan selaras dengan firman. Sebab itu pagi hari ini, buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam Wahyu, pasalnya yang pertama. Tentu ini satu kitab yang akan kita belajar bersama-sama. Ada banyak penglihatan-penglihatan yang diterima oleh Yohanes, salah satu murid Yesus yang satu-satunya meninggal secara wajar, dalam artian memang sampai usianya suntuk dan habis waktunya di Pulau Patmos dalam pengasingan. Berbeda dengan murid-murid yang lain, mereka menjadi martir dalam artian mereka mati dalam keadaan disiksa.
Ada yang disalib terbalik seperti Petrus, ada yang digergaji, ada yang ditarik dengan kuda dari 4 penjuru, ada yang digoreng, dan berbagai macam cara penyiksaan. Tapi dalam kesemuanya ya kita melihat bagaimana mereka setia sampai akhir. Dan tentulah setiap kita juga mau setia sampai akhir. Sebagaimana nanti kita juga akan temukan ayat-ayat itu baik di Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Apapun yang akan kita alami tentunya. Yang kita tahu semua atas seizin Tuhan. Walaupun tentu kita bersyukur sampai hari ini, janji Tuhan, penyertaan, perlindungan, itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bahkan kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami aniaya seperti para rasul, tapi ada satu hal yang pernah saya dengar dan saya pikir yaitu benar juga. Kalaupun harus mengalami aniaya secara fisik yang menyakitkan, dan kita lihat betapa bukan saja para rasul, tapi kemudian banyak orang-orang Kristen yang mengalami hal yang sama. Terus ada yang terkadang nyawanya masih terselamatkan, dan mereka bisa bersaksi bagaimana mereka berkata, nggak berasa apa yang mereka alami. Ya, ada satu hamba Tuhan yang katakan, ya seperti kalau proses operasi, sebelum tindakan operasi itu kan ada dokter anestesi yang memberikan obat bius supaya selama proses operasi ketika daging itu harus dibelah, itu nggak akan mengalami rasa sakit. Nah begitu juga kalaupun seandainya Tuhan izinkan kita mengalami aniaya, iman kita, kasih kita kepada Tuhan, itu akan menjadi seperti anestesi bagi kita, sehingga kekuatan kasih, cinta, dan iman kita kepada Tuhan akan mengalahkan rasa sakit. Ya mungkin seperti ibu-ibu yang melahirkan secara normal, mengalami rasa sakit tapi dihadapi dengan kasih, dengan kekuatan kasih karunia Tuhan tentunya. Dan setelah lahir, kata firman Tuhan, udah lupa rasa sakitnya itu. Nah, hari ini kita akan mulai dari Wahyu pasal yang pertama. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Bayangin Bapak Ibu, ini hampir 2000 tahun yang lalu, itu pun bahasanya harus segera terjadi. Ya, karena tentu sekali lagi seperti di Petrus, satu hari di hadapan Allah itu seperti 1000 tahun, bukan seperti, maaf, satu hari di hadapan Allah itu 1000 tahun bagi manusia. Jadi kalau 2 hari itu ya nggak lama. Nah, makanya ini menggunakan kata harus segera terjadi. Apalagi seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus, dan hari-hari ini kita sedang mengalaminya, yaitu apabila waktunya, sekiranya mungkin waktunya tidak dipercepat, maka semua yang ada itu akan binasa. Ya, hari-hari ini kita bisa merasakan bagaimana waktu itu seakan-akan berjalan begitu cepat. Tahu-tahu ini sudah hari Senin lagi, sudah bulan Mei, sudah minggu kedua kita lewati. Nanti saya koram dia, tahu-tahu udah 6 hari lewat lagi. Tahu nanti bulan Juni, Juli. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun begitu cepat. Dan sekiranya mungkin kalau waktu nggak dipercepat, kita pun bisa KO Bapak Ibu menghadapi situasi yang terjadi hari-hari ini. Tapi bersyukur di dalam Tuhan, kita boleh lewati semuanya sampai hari ini. Dan nanti kita juga akan lihat di pasal-pasal berikutnya janji perlindungan Tuhan bagi kita di hari-hari terakhir ini. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, kalau kemarin yang ibadah pagi,
kita dengerin khotbah dari Kak Seno, ya Tuhan menempatkan dalam hidup kita seorang malaikat yang selalu siap sedia untuk melakukan perintah kita ketika kita berdoa. Nah, jadi pesannya kemarin ya jangan pernah berhenti berdoa, karena jangan sampai malaikatnya nganggur. Jadi mari terus berdoa, dan saya bersyukur saya ada bersama dengan Bapak Ibu yang setia sampai hari ini, dan doa saya kita setia sampai akhir nanti melalui Koram Deo. Setiap pagi kita boleh bangun, menyembah Tuhan, bersyukur, berdoa, dan mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Seperti yang kemarin juga saya sampaikan, ya ibadah hari Minggu itu kan sebuah pola, patron yang harus kita lakukan setiap hari. Ada doa, pujian, penyembahan, ada firman yang terus-menerus kita lakukan, bukan hanya seminggu sekali, tapi setiap hari sebagai gaya hidup, bahkan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Dan malaikat Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam hidup setiap kita, Dia yang menjagai, Dia yang melindungi, dan Dia akan bertindak melakukan hal-hal yang terkadang di luar nalar kita. Tapi semua itu terjadi karena kita berdoa. Itu dari sisi kitanya Bapak Ibu, karena kita berdoa untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kehendak Allah dalam hidup kita. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi mari sama-sama jadi orang yang berbahagia Bapak Ibu. Baik saya yang sedang membacakan, Bapak Ibu yang sedang mendengarkan, dan saya berharap Bapak Ibu sedang mendengarkan, dan kemudian kita sama-sama menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab apa? Sebab waktunya sudah dekat. Semalam ada Pak salah Heri, satu, saya tes mikrofon ya Pak Heri. Ini oh ya saya Bu, mendengar pakai handphone. Ini suaranya bagaimana Pak? oke, bagus, bagus, bagus. Oh berarti bagus kalau pakai handphone ya daripada kalau saya pakai laptop ya. Iya, iya, iya. Oh ya Oke, makasih, makasih. Tetap mendengar iya, kok. oke. Ya, jadi eh, kita bersyukur sekali lagi, dan kita mau sama-sama menjadi orang yang berbahagia. Ya, baik saya yang sedang membaca, Bapak Ibu yang sedang mendengar, dan yang sama-sama menuruti. Sekali lagi sebab waktunya sudah dekat. Oke, kita masuk pada perikop berikutnya. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Ya, kita bersyukur sekali lagi karya salib yang menyelamatkan hidup kita, menebus hidup kita, menghapus dosa-dosa kita. Dan mari sekali lagi keselamatan yang telah kita terima itu kita kerjakan dengan takut dan gentar. Seperti yang berkali-kali saya katakan, waktu kita mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, roh kita menerima Zoe, menerima rohnya Allah, hidupnya Allah. Sehingga roh yang kekal itu akan bersama-sama terus dengan Allah. Nah,
Tapi kan jiwa kita harus terus mengalami proses supaya pikiran, kehendak, dan perasaan kita harus terus diselaraskan dengan firman Tuhan. Dan sampai pada akhirnya, seperti yang saya katakan tadi terakhir, semalam sempat chattingan, dan saya katakan ya berdoa berharap kita nggak meninggal secara manusiawi, menanggalkan tubuh yang fana ini, tapi saya berdoa berharap ya setiap kita bahkan sampai Maranatha nanti. Waktu Yesus datang kali yang kedua di atas awan-awan, mereka yang sudah meninggal dalam Tuhan dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan, dan kemudian kita, roh, jiwa kita mencapai kesempurnaan serupa dengan Kristus, dan tubuh kita pun akan diubahkan dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Nah, jadi mari terus selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita setia, sungguh-sungguh, baik membaca firman, mendengarkan firman, dan lebih lagi menuruti firman itu. Karena ayat 7 katakan gini, lihat, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Sama seperti apa yang malaikat 2000 tahun yang lalu, hampir 2000 tahun yang lalu sampaikan, hampir 2000 tahun yang lalu, karena 2030, ini 2026 baru ya. Di Kisah Para Rasul, yang nanti hari Kamis kita akan juga sama-sama kembali rayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Mereka itu katakan, mengapa kalian melihat ke langit Yesus ini, yang hari ini kalian lihat naik ke surga, akan datang kembali dengan cara yang sama. Dan ini pengharapan kita sebagai orang percaya, yang berkali-kali juga saya katakan dari 5 perkara besar yang terjadi dalam hidup Yesus yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, yaitu tentang kelahirannya, tentang kematiannya, tentang kebangkitannya, tentang kenaikannya ke surga. Itu semua sudah digenapi. Maka kita percaya janji tentang kedatangannya kembali itu juga akan digenapi dengan cara yang sama. Dan kalau ayatnya katakan setiap mata akan melihat dia. Ya, mungkin beberapa dekade yang lalu kita sulit memahami kata-kata seperti ini bahwa seluruh dunia bisa melihat Yesus datang kali yang kedua. Tapi hari-hari ini udah nggak aneh lagi. Di detik yang sama, bukan jam yang sama Bapak Ibu, di detik yang sama kita bisa melihat peristiwa yang terjadi di belahan dunia, di belahan bumi yang lain. Jadi ya penggenapan firman Tuhan pasti terjadi, dan Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatunya, mempersiapkan segala sesuatunya. Sampai dalam hal teknis kalau saya boleh pakai tanda kutip. Sehingga semua mata akan melihat waktu Yesus datang kali yang kedua. Karena dia Alfa dan Omega, dia yang sudah ada, dia akan datang, dia yang maha kuasa. Jadi mari Bapak Ibu, pegang teguh pengharapan ini. Seperti Paulus pernah katakan, di dunia ini ada 3, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, yang paling besar itu kasih. Bukan bicara soal ukuran, tapi karena nanti di dalam kekekalan, kasih yang akan tetap kekal dalam hidup kita. Karena kasih itu adalah Allah, Allah yang bersama kita. Tapi dalam dunia ini kita butuh iman, butuh pengharapan. Dan salah satu pengharapan yang harus kita pegang teguh yang firman Tuhan ingatkan hari ini, Yesus datang kembali. Ini menjadi pengharapan bagi kita Bapak Ibu. Dan waktunya sudah dekat. Sekalipun seperti Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang tahu, hanya Bapa, bahkan anak pun tidak dalam konteksnya sebagai anak. Tetapi tanda-tanda yang Yesus sudah sampaikan, sudah digenapi, dan sedang digenapi, dan akan terus digenapi. Nanti kita akan lihat di pasal-pasal berikutnya. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan, menantikan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu,
Yohanes aja waktu itu tekun menantikan Yesus. Walaupun pada akhirnya dia meninggal di Patmos. Apalagi kita yang punya kans, punya kesempatan bisa melihat masa itu Yesus datang kali kedua. Mari Bapak Ibu tetap tekun Bapak Ibu. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala, katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamos, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang ketujuh bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku akan memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Jadi sekali lagi seperti yang kemarin juga kita dengar di khotbah ibadah 1, dan hari ini kita juga diteguhkan di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Setiap kita, bahkan setiap jemaat itu ada malaikat yang menjaga hidup kita. Jadi sekali lagi pesan firman Tuhan pagi hari ini, yuk terus bertekun di dalam doa, terus setia menanti-nantikan Tuhan, tekun menuruti firman Tuhan. Karena sekali lagi nanti di pasal 3 kita ketemu ayat yang berkali-kali saya harus sampaikan hari-hari ini. Karena engkau menuruti firman-Ku, tekun menanti-nantikan aku, maka aku akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan aku kirim ke atas seluruh muka bumi. Ya, apakah yang sedang terjadi hari-hari ini dan yang akan terus terjadi, yang semakin mungkin kalau pakai bahasa umum ya semakin gak menentu, semakin tidak baik-baik saja. Ya, silakan saja hal itu terjadi karena memang Tuhan sudah sampaikan. Tapi Tuhan yang sama yang berjanji. Masa kalau hal-hal yang buruk dalam tanda kutip maksud saya, kejadian-kejadian terjadi ini saja Tuhan genapi. Masa hal-hal yang baik, janji perlindungannya nggak digenapi? Kan nggak mungkin Bapak Ibu. Dari Tuhan, dari sisi Tuhan, pastilah Tuhan akan lakukan bagiannya. Tapi dari kita, jangan sampai kita juga seperti apa yang ditulis di surat 2 Petrus yang sudah kita lewati. Karena hari-hari ini juga akan tampil pengejek-pengejek yang berkata, mana janji kedatangannya? Sudah sejak dari bapak-bapak leluhur kami dengar. Ya, secara pribadi mungkin saya mulai dengar tentang, Yesus sudah mau datang. Itu tahun 90-an awal, 91, 92. Waktu Iran perang waktu itu. Wah, mulai ada khotbah-khotbah akhir zaman. Terus kemudian redup. Muncul lagi gejolak-gejolak, muncul lagi pengajaran. Nah, hari ini gejolak lagi terjadi di dunia. Tapi mari kita lakukan saja bagian kita, Bapak Ibu. Bertekun, menanti-nantikan. Memang pekerjaan menunggu itu nggak mudah, Bapak Ibu. Kan alarm istri saya dan alarm saya kalau bangun pagi ini selisih 10 menit, Bapak Ibu. Tadi alarm istri saya udah bunyi 4:30, saya terbangun. Tapi saya masih mau baring-baring lah di kasur. Saya nunggu alarm HP saya yang bunyi. Nunggu 10 menit, kok lama ya. Akhirnya saya nggak tahan keluar.
baru 6 menit, baru 5 menit sekian. Ternyata memang. Bayanginlah nunggu 10 menit itu rasanya lama. Nah, walaupun sebenarnya waktunya dipercepat sama Tuhan. Nah, tapi ketika kita mau tekun, mau setia, mau taat, itu terkadang rasanya memang nggak gampang. Tapi percayalah Bapak Ibu, ada roh Tuhan dalam hidup kita yang memampukan kita. Ketika kita hampir-hampir rasanya, aduh kapan lah ini, aduh, tapi mari tetap tekun. Jadi kata tekun ini yang Tuhan ingatkan sungguh-sungguh bagi kita hari-hari ini. Kalau engkau yang sudah mulai letih, lesu, dan berbeban berat, marilah kepadaku, kata Yesus. Aku akan memberikan kelegaan. Jangan sampai kita yang terdahulu jadi yang terkemudian. Dan orang-orang yang terkemudian, akhirnya mereka yang jadi terdahulu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita termasuk orang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Tapi biarlah kita masuk dalam kategori, nanti di Wahyu ini juga kita temukan, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, dan Tuhan dapati kita setia sampai akhir. Jadi tanam baik-baik hari ini, kata tekun. Aku mau tekun. Apapun yang terjadi, aku mau tekun. Baik itu tekun menuruti firman Tuhan, tekun menanti-nantikan Tuhan, tekun melakukan firman. Karena kita akan menjadi orang yang berbahagia. Oke, itu saja yang saya akan sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu. Jadi tanam kata tekun dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Oke, silakan kau Joni. Ya, salam semua. Kalau tidak ada yang menambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhan. Kalau kami boleh terus bersama-sama memuliakan Engkau, Tuhan. Tuhan boleh belajar dan firman-Mu di pagi hari. Firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kami tekun, Tuhan, nantikan kedatangan Tuhan. Kami tekun melakukan setiap apa yang Kau perintahkan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat hidup kami, Tuhan, boleh membawa orang-orang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kita sudah bersati hamba-Mu Pak Heri yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus pakai Pak Heri dalam setiap pelayanannya. Dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Pak Heri sama istri dan anak-anak, keluarga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Pagi hari ini juga Engkau berkati kami semua Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga lewat kehidupan kami boleh membawa orang-orang mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami terus berdoa buat Pak Ongko Wijaya Tuhan. Masa tuanya Tuhan, Engkau terus memberikan kekuatan dan kesehatan Tuhan. Dan pemulihan kesehatannya Tuhan. Engkau memberkati dan memberi dia damai dan sukacita Tuhan. Engkau memberkati Pak Ongko sama anak-anak dan cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap jemaat-jemaat Pelita khususnya Tuhan yang ada di Jambi, maupun di tempat-tempat lain Tuhan, Kamu berkati mereka semua Tuhan. Dan mereka boleh belajar benar firman-Mu dan mengenal Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau, para penatua kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau. Engkau juga memberkati, mengurapi mereka Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Engkau terus jaga mereka, terus Tuhan dalam mereka boleh setia melayani Engkau dan menjadi berkat. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan beri Tuhan hikmat pada para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan seluruh jajaran.
taruhkan roh takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan benar. Kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Kau sediakan buat bangsa dan negara. Biar semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan setiap doa-doa kami dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Eri. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, dan kami mau terus bertekun sampai akhir. Kami mendengar Engkau berkata kepada setiap kami, sabaslah Engkau, hai hambaku yang baik dan setia, masuk dan turutlah dalam kemuliaan Tuhan-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami untuk kami tekun setia sampai akhir. Dan biarlah sepanjang hari ini, tutup bungkus kami di kuasa darah Yesus, malaikat jaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, sehingga selama kami beraktivitas di dalam pimpinan tuntunan-Mu, Tuhan buat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang mulai hari ini sampai Maranatha, dia Yesus datang kalian kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu besok lagi Bapak Ibu.